Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, jodoh, sebuah rahasia Allah yang tersembunyi, menjadi perbincangan yang selalu menarik dan terkadang membingungkan dalam kehidupan kita. Namun, Al-Quran, sebagai petunjuk utama dalam hidup kita, memberikan cahaya dan pedoman tentang apa yang seharusnya menjadi perhatian dalam mencari pasangan hidup. Dalam perjalanan kita melalui ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menjelajahi ciri-ciri jodoh yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ini bukan sekadar informasi, melainkan sebuah panduan yang diharapkan dapat membantu kita memahami esensi dari hubungan pernikahan menurut ajaran Islam. Tanpa berlama-lama, mari kita memahami bersama-sama ciri-ciri jodoh menurut Al-Quran, yang menjadi kunci untuk membuka pintu kehidupan rumah tangga yang penuh berkah dan ridha Allah. Simak dengan seksama, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Berikut ciri-ciri jodoh menurut Al-Quran. Yang pertama, diterima keluarga. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ayat ini menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dan dukungan keluarga dalam membangun hubungan yang langgeng. Keluarga memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan pernikahan. Ketika kita memandang realitas kehidupan, peran keluarga dalam memahami dan menerima pasangan menjadi sangat nyata. Persetujuan keluarga tidak hanya memperkuat ikatan pernikahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat, persetujuan keluarga sering dianggap sebagai faktor penentu yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu pernikahan. Keluarga membawa pengalaman, pandangan, dan nasihat berharga yang dapat membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, dukungan keluarga memberikan landasan emosional yang kuat. Pasangan yang merasakan dukungan penuh dari keluarga memiliki kepercayaan diri dan keyakinan dalam menghadapi segala lika-liku kehidupan pernikahan. Hal ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun kebahagiaan dan keberhasilan bersama. Namun, tentu saja, setiap keluarga memiliki dinamika dan pola pikir yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga masing-masing, membangun saling pengertian, dan mencari persetujuan dengan penuh rasa hormat. Dengan menjunjung tinggi nilai persetujuan dan dukungan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan tradisi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan begitu, realitas ayat Al-Quran ini dapat menjadi pemandu bagi kita dalam menjalani perjalanan mencari dan membangun rumah tangga yang berkah. Yang kedua, sifatnya mirip. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ayat ini menunjukkan bahwa pasangan hidup sebaiknya memiliki sifat yang serupa atau mirip. Kesamaan dalam nilai-nilai, prinsip, dan tujuan hidup menjadi landasan yang kuat untuk membentuk hubungan yang harmonis dan kokoh. Pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan hanya berkaitan dengan kekuatan fisik, melainkan juga relevan dalam konteks hubungan percintaan. Ketika pasangan memiliki sifat yang mirip, mereka dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Contohnya, jika memiliki nilai dan prinsip hidup yang sejalan, pasangan dapat lebih mudah memahami pilihan dan keputusan masing-masing. Ini dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan hubungan. Selain itu, apabila tujuan hidup pasangan sejalan, mereka dapat bersama-sama membangun masa depan yang diinginkan. Dengan saling mendukung, mereka dapat mencapai impian masing-masing, menjadi motivasi besar dalam perjalanan hidup pernikahan. Namun demikian, tidaklah wajib memiliki persamaan dalam segala hal. Perbedaan yang sehat tetap bisa ada dan memperkaya hubungan. Yang terpenting adalah menemukan kesamaan dalam hal-hal pokok yang membangun dan mendukung keberlanjutan pernikahan. Jadi, mari mencari kesamaan yang positif dan membangun dasar yang kokoh dalam hubungan kita. Yang ketiga, dapat memahami. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Pasangan hidup seharusnya mampu saling memahami. Kesempatan untuk saling mendukung dan memahami perasaan satu sama lain akan memperkukuh ikatan dalam hubungan pernikahan.
Seringkali kita mendengar bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah kemampuan untuk saling memahami. Ketika pasangan dapat merasakan dan memahami perasaan satu sama lain, hubungan menjadi lebih harmonis dan erat. Misalnya, ketika satu pasangan mengalami tantangan atau kesulitan, pasangan yang dapat memahami akan memberikan dukungan emosional yang lebih baik. Ini menciptakan suasana kebersamaan dan kepercayaan dalam menghadapi segala rintangan hidup. Selain itu, kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan pasangan juga membantu mencegah konflik yang tidak perlu. Dengan berkomunikasi secara efektif dan saling mengerti, pasangan dapat menemukan solusi yang baik dalam mengatasi masalah. Namun, untuk dapat memahami satu sama lain, komunikasi yang baik dan terbuka sangatlah penting. Pasangan harus merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan pikiran mereka tanpa takut dihakimi. Dengan begitu, hubungan pernikahan dapat tumbuh dengan kokoh dan penuh pengertian. Jadi, mari kembangkan kemampuan untuk saling memahami dalam hubungan kita. Yang keempat, dapat memberi rezeki yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Ayat ini menegaskan bahwa pasangan hidup sebaiknya dapat memberikan rezeki yang baik. Rezeki yang dimaksud tidak hanya terbatas pada materi, melainkan juga mencakup rezeki spiritual dan emosional. Pernikahan bukan hanya sekadar berbagi tanggung jawab ekonomi, tapi juga tentang memberikan rezeki yang baik dalam segala aspek kehidupan. Pasangan yang saling memberikan rezeki yang baik, baik itu dalam hal materi, dukungan spiritual, atau kebahagiaan emosional, akan membangun hubungan yang kuat. Dalam konteks rezeki materi, pasangan yang mampu bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama akan menciptakan lingkungan rumah tangga yang stabil dan aman secara finansial. Ini menciptakan landasan yang kokoh untuk membina kehidupan yang berkecukupan. Namun, rezeki juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Memberikan dukungan spiritual, seperti membantu pasangan untuk berkembang dalam iman dan beribadah bersama, akan memperkaya kehidupan rohani bersama. Begitu juga dengan memberikan kebahagiaan emosional, seperti kebersamaan, pengertian, dan dukungan dalam setiap perjalanan hidup. Dengan memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki yang baik, pasangan dapat saling melengkapi dan tumbuh bersama. Mereka tidak hanya menjalani kehidupan pernikahan sebagai mitra hidup, tetapi juga sebagai sumber dukungan yang membawa manfaat dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, mari jadikan kemampuan memberikan rezeki yang baik sebagai bagian penting dalam membangun hubungan pernikahan yang berkah. Yang kelima, memberikan ketenangan jiwa. Quran, Surat Ar-Rum ayat 21. Pasangan hidup yang baik akan memberikan ketenangan jiwa. Dalam hubungan yang sehat, setiap pasangan menjadi tempat perlindungan dan sumber ketenangan satu sama lain. Sebuah rumah tangga yang kokoh dan penuh berkah adalah tempat di mana setiap pasangan bisa merasa aman dan tenang secara batin. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, ini mengandalkan kemampuan pasangan untuk saling memberikan ketenangan jiwa. Misalnya, ketika salah satu dari pasangan mengalami tekanan atau kesulitan, pasangan yang baik akan menjadi tempat untuk bersandar dan mencari ketenangan. Dalam momen-momen sulit, kehadiran pasangan dapat menjadi penguat, menghadirkan ketenangan, dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Kebersamaan dan kerja sama dalam menghadapi segala tantangan hidup membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang. Ketika setiap pasangan menjadi tempat perlindungan bagi yang lainnya, terjalinlah ikatan yang erat yang membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. Namun, tentu saja, untuk mencapai ketenangan jiwa bersama, pasangan perlu membangun saling pengertian, menghargai perbedaan, dan selalu berkomunikasi dengan baik. Ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan yang tidak hanya langgeng, tetapi juga penuh dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Jadi, mari kita jadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga yang penuh berkah. Demikianlah beberapa ciri-ciri jodoh menurut Al-Quran yang dapat menjadi pedoman dalam mencari pasangan hidup. Sementara jodoh merupakan takdir Allah, kita sebagai manusia diharapkan untuk ikhtiar dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pandangan baru dan memberdayakan kita dalam memahami proses mencari jodoh sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan Islami yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.